semuanya, perkenalkan nama saya Reza Nur Anbia dari program studi manajemen semester 3. Tujuan saya membuat video ini guna menyelesaikan tugas TKM dari mata kuliah manajemen operasional dengan dosen pengampu Ibu Desi Sandia, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Eger Adventure atau lebih dikenal dengan Eger berdiri pada tahun 1989 sebagai merek penyedia perlengkapan dan peralatan untuk gaya hidup para pegiat alam. Berada di bawah naungan PT Egerindo MPA, Eger lahir di Indonesia dan dikelola oleh orang-orang Indonesia dengan tujuan untuk menjadi teman sekaligus pelindung bagi siapapun yang ingin menjelajahi alam tropis, khususnya alam Indonesia. Selain itu, Eger juga memiliki visi untuk membawa nama Indonesia ke kancah internasional melalui kualitas produknya, terutama di industri fashion retail. Nama Eger diambil dari sebuah gunung setinggi 3.970 mdpl yang berada di Bernese Alps, Swiss. Gunung ini terkenal sebagai salah satu gunung sulit dan paling berbahaya untuk didaki di dunia. Bagian North Face-nya bahkan dianggap sebagai jalur pendakian paling menantang karena medan yang sangat curam, jalur panjang, sering terjadi longsoran batu, dan cuaca ekstrim yang sulit diprediksi. Sejak tahun 2015, Eger memfokuskan produknya pada aktivitas alam di iklim tropis, yang kini terkenal dengan tagline Tropical Adventure. Fokus ini tercermin pada 3 kategori produk utamanya. Yang pertama ada mountaineering, ada riding, Eger 989 lifestyle. Saat ini, Eger telah hadir di 137 kota kabupaten di seluruh Indonesia dengan total 237 toko, serta memperkuat kehadirannya melalui platform e-commerce resmi. Pendiri Eger adalah Bapak Roni Lukito, pria asal Bandung dari keluarga yang sangat sederhana. Ia merupakan lulusan STM dan satu-satunya anak laki-laki dari 6 bersaudara. Setelah lulus, ia melanjutkan usaha toko tas milik orang tuanya yang sudah berjalan sejak tahun 1976. Di masa mudanya, Bapak Roni bahkan sempat berjualan susu keliling untuk membantu keluarganya. Bapak Roni mulai memproduksi tas sendiri dan pernah menggunakan merek Butterfly, terinspirasi dari mesin jahit. Lalu berganti menjadi Exxon karena terkendala hak cipta. Perusahaan minyak Exxon Mobil, merek tersebut diubah menjadi Export. Merek Eger sendiri lahir pada tahun 1993 dan terinspirasi dari nama gunung Eger di Swiss. Untuk mengembangkan bisnisnya, Bapak Roni memasukkan produknya ke department store seperti Matahari dan terus belajar melalui buku, seminar, konsultan, serta berinteraksi langsung dengan para pedagang. Berkat kegigihannya, Eger kini menjadi salah satu merek perlengkapan outdoor terbesar di Indonesia. Pada tahun 1992, Bapak Roni Lukito bahkan menerima penghargaan Unakarti dari pemerintah karena kontribusinya yang menjalin kemitraan dengan para rajin tas lokal. Eger bergerak di bidang manufaktur dan retail perlengkapan outdoor. Produk yang mereka hasilkan meliputi tas, jaket, sepatu, dan berbagai perlengkapan untuk mendaki gunung, berkemah hingga berkendara. Eger tidak hanya memproduksi, tetapi juga menjual langsung produknya melalui toko fisik dan juga toko daring. Ada 3 kategori utama produk Eger. Yang pertama mountaineering, khususnya untuk perlengkapan untuk pendakian gunung. Yang kedua ada riding, perlengkapan untuk berpetualang menggunakan sepeda motor. Yang terakhir ada Authentic 1989, produk bergaya klasik dan casual untuk kebutuhan lifestyle. Produk yang diminati diantaranya ada tas, jas hujan, sepatu atau sendal, dan juga jam. Selanjutnya, saya akan memasuki kepada materi inti yaitu TKM. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu arti dari TKM. TKM adalah pendekatan manajemen yang berfokus pada perbaikan kualitas secara berkelanjutan untuk mencapai kepuasan pelanggan jangka panjang. Pendekatan ini melibatkan semua karyawan dan mengutamakan pengambilan keputusan berbasis data. Eger telah menerapkan standar internasional dalam proses produksi dan layanannya. Beberapa penerapan TKM yang terlihat dalam bisnis Eger antara lain. Yang pertama, fokus pada kualitas produk. Eger selalu menekankan penggunaan bahan dan desain berkualitas tinggi, khususnya yang sesuai dengan kebutuhan iklim tropis. Kemudian yang kedua, perbaikan berkelanjutan.
Egar terus berinovasi seperti penggunaan bahan fibran dan juga teknologi plexeton pada produk baru, serta melakukan pengembangan berdasarkan umpan balik konsumen. Ketiga, kepuasan pelanggan. Egar menyediakan layanan garansi, memperlihatkan keluhan konsumen, dan aktif terlibat dengan komunitas pencinta alam. Yang keempat, keterlibatan karyawan. Egar menerapkan nilai-nilai share, servanthood, harmoni, agile, respect, empowerment, sehingga setiap karyawan terlibat dalam meningkatkan mutu layanan dan produk. Yang terakhir, keputusan berdasarkan data. Egar menggunakan riset pasar dan juga analisis data untuk mengembangkan produk dan juga membuat keputusan strategi lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas visi dan misi dari produk Egar. Visinya yaitu menjadi perusahaan retail global yang visioner dalam bisnis adventure dan e-lifestyle yang diberkati dan juga memberkati. Misinya memberikan kontribusi terhadap kegiatan luar ruangan dan kelestarian lingkungan melalui edukasi, inspirasi, serta tanggung jawab sosial. Penjualan Egar sangat kuat baik secara online maupun offline. Melalui platform seperti kompas.com dan juga IDN Times, Egar mencatat omset hingga 16 kali lipat ketika memanfaatkan fitur live shopping di Shopee Live. Selain itu, Egar juga memiliki jaringan toko offline yang luas, termasuk flagship store di Bandung yang terletak di Jalan Sumatera nomor 23. Acara dan promosi termasuk di PRJ juga termasuk meningkatkan angka penjualan dengan hadiah-hadiah menarik untuk pembeli terbesar.